Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Mazmur 42 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kenangan indah bersama Tuhan. Pernahkah saudara ditinggalkan oleh orang yang begitu saudara harapkan dan saudara cintai? Atau mungkin ketika saudara berada dalam kesulitan, penderitaan, malapetaka dan juga bencana, lalu saudara berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan seolah-olah tidak peduli. Pernah mengalami hal seperti itu? Kalau saudara pernah, pemazmur juga pernah. Pemazmur ketika dia berada di Babilonia, ketika orang-orang Israel dan juga pemazmur dibuang oleh Babilonia, diangkut dan dibuang ke Babilonia sebagai orang-orang tawanan, pemazmur dan juga orang-orang Israel terangkut ke sana. Dan saudara-saudara, di Babilonia mereka disiksa, mereka ditindas, mereka ada dalam penderitaan. Tetapi ketika mereka dalam penderitaan yang begitu hebat karena dijajah dan ditindas, ketika mereka begitu membutuhkan Allah, mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk membebaskan mereka. Tapi Allah seolah-olah tidak peduli. Allah seolah-olah meninggalkan umatnya. Dan saudara-saudara, Mazmur ratapan ini dari pemazmur, dari Mazmur 42 ini, pemazmur kemudian mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara-saudara, nasib dari orang-orang Israel yang hampir mati di Babilonia, yang hampir binasa, berbanding terbalik dengan Allah sebagai sumber kehidupan. Tetapi ketika mereka ada di Babilonia dan mereka ada dalam penderitaan yang begitu hebat, Allah justru seolah-olah tidak peduli kepada mereka. Allah seolah-olah meninggalkan mereka. Dan untuk waktu yang lama, Allah seolah-olah tidak peduli kepada mereka. Ini ditegaskan oleh pemazmur di dalam ayat selanjutnya. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara-saudara, kata-kata bilakah ini menunjukkan waktu yang lama Allah tidak peduli kepada mereka. Bilakah ini juga bisa menunjukkan mereka ingin bertanya kepada Tuhan, kepada Allah, bilakah kami dibebaskan? Saudara-saudara, tapi Allah tetap diam. Allah seolah-olah tidak peduli kepada mereka. Pemazmur kemudian melanjutkan ratapannya dengan berkata, air mata kami menjadi makanan kami siang dan malam. Karena setiap hari orang-orang berkata kepada kami, di manakah Allahmu? Saudara-saudara, apa maksudnya? Begini saudara, orang-orang Israel sekalipun mereka sudah ada di pembuangan di Babel, sekalipun mereka dijajah, ditindas di sana, tapi mereka tetap percaya kepada Allah mereka. Allah Israel adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu memberikan kepada mereka setiap kemenangan dalam setiap pertempuran. Secara de jure mereka percaya seperti itu saudara-saudara. Tetapi secara de facto saat ini mereka berada di Babilonia. Mereka ada di tempat pembuangan. Mereka ditindas dan diperlakukan buruk di sana. Makanya orang-orang Babel berkata kepada orang-orang Israel dan juga pemazmur, di manakah Allahmu? Kalau Allahmu itu hebat, lalu mengapa kamu dijajah? Kalau Allahmu itu hebat, lalu mengapa kamu ditindas di Babilonia? Saudara-saudara, pemazmur meratap dan bersedih. Tapi saudara perhatikan di sini, tidak ada nada klaim di sini. Yang ada hanyalah pemazmur hanya meratap dan menangis. Saudara-saudara, menyampaikan kekecewaan kita kepada Allah, menyampaikan kepahitan kita kepada Allah, menyampaikan kejengkelan kita kepada Allah karena Allah tidak peduli kepada kita, itu bukan sesuatu yang salah. Ayub pernah melakukannya ketika dia mengalami penderitaan yang hebat. Dia juga pernah menyampaikan kekecewaannya kepada Allah. Daud juga melakukannya. Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia ada di atas kayu salib dan dia merasa ditinggalkan oleh Allah, dia juga menyampaikan kekecewaannya kepada Allah. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, menyampaikan kekecewaan, kepahitan kita kepada Allah karena Allah meninggalkan kita, itu bukan sesuatu hal yang salah. Tapi saudara, kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus seperti pemazmur. Pemazmur ini dari nada ratapan, dia kemudian mengubah nadanya dari nada ratapan menjadi genderang kemenangan. Pemazmur kemudian mengatakan, inilah yang hendak ku ingat
yaitu ketika aku berjalan maju di dalam kepadatan manusia, mendahului orang-orang yang melangkah ke rumah Tuhan dengan suara sorak-sorai dalam nyanyian syukur orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, apa maksudnya ini? Saudara, pemazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah, mereka ini adalah orang-orang yang selalu memimpin pujian. Kemungkinan, saudara, anaknya Bani Korah, dia berjalan mendahului kepadatan manusia menuju rumah Allah untuk memimpin pujian. Memangnya ada apa di rumah Allah? Ada apa di bait Allah? Saudara-saudara, bait Allah orang Israel terdiri dari 3 bagian: pelataran, ruang suci, dan ruang maha suci. Pelataran tempat ibadah, ruang suci tempat para imam. Tetapi ruang maha suci adalah simbol kehadiran Allah. Berarti saudara-saudara, sekalipun di Babilonia, Allah seolah-olah meninggalkan mereka. Allah seolah-olah tidak peduli kepada pemazmur dan orang-orang Israel. Tetapi ketika mereka masih ada di Israel, mereka bisa datang kepada Allah kapan saja. Mereka bisa berjumpa dengan Allah kapan saja. Allah adalah Bapa yang baik, Bapa yang pengasih dan penyayang, selalu menanti mereka dalam ruang maha suci. Dia seperti Bapa yang menanti anak-anaknya pulang dari perantauan untuk bercerita dan bercengkrama dengan anak-anaknya. Saudara-saudara, pemazmur tidak berhenti hanya sampai meratap dan menangis, tetapi kemudian dia mengubah ritme dari ritme kesedihan menjadi genderang kemenangan. Setelah itu, saudara, dia kemudian mengatakan kepada dirinya, kepada jiwanya, mengapa engkau tertekan dalam diriku dan gelisah di dalam hatiku. Saudara-saudara, di sini pemazmur mengingat tentang masa-masa indah bersama Tuhan di Israel. Bagaimana di Israel Tuhan begitu mudah dijumpai. Sekalipun saat ini di Babilonia mereka ada dalam penderitaan dan Tuhan meninggalkan mereka, tetapi pemazmur ingin mengingat bahwa Allah bukan Allah yang meninggalkan mereka. Allah adalah Bapa yang penyayang, Bapa yang pengasih, yang selalu menanti mereka di dalam ruang maha suci. Saudara-saudara, dengan mengingat masa-masa indah bersama Allah di Israel, sekalipun ada dalam penderitaan, pemazmur kemudian tiba pada sebuah kesimpulan: Allah itu baik. Saudara-saudara, mengingat masa-masa indah bersama Tuhan di masa lalu, itu penting bagi pemazmur. Tapi saudara, itu juga penting bagi saya dan saudara. Dengan mengingat masa-masa indah bersama Tuhan di masa lalu, itu akan membuat kita tiba pada sebuah kesimpulan: Allah itu baik. Dan saudara-saudara, setelah kita menyadari hal itu, kita harus menegur jiwa kita dengan berkata persis seperti pemazmur, mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Dan kemudian seperti pemazmur, kita juga harus memproklamirkannya kepada diri kita. Bersyukurlah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur sekali lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara, Allah itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menanti kita untuk mendengar cerita kita, mendengar penderitaan-penderitaan kita, mengerti bahasa tetesan air mata kita. Dia bukan Allah yang meninggalkan kita. Dia bukan Allah yang tidak hadir. Dia bukan Allah yang absen ketika kita berada dalam penderitaan. Lalu saudara, dengan mengalami sedikit penderitaan, mengapa kita lalu mau menyangkal Allah? Saudara, pagi ini, sekalipun saat ini mungkin kita berada dalam penderitaan, malapetaka, bencana, ataupun duka cita karena ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Jangan kecewa, jangan berkecil hati. Bersabarlah saudara. Sedikit lagi engkau akan mengalami satu lagi kenangan indah bersama Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari pemazmur yang ada di Babilonia. Sekalipun di sana dia merasa ditinggalkan oleh Allah, tidak dipedulikan oleh Allah, tetapi dia kemudian mengingat masa-masa indah bersama Allah di Israel. Pemazmur kemudian tiba pada sebuah kesimpulan: Allah itu baik. Kami pun mungkin mengalami penderitaan malapetaka, dan kami juga harus mengingat masa-masa indah kami bersama Tuhan di masa lalu, dan itu akan membuat kami tiba pada sebuah kesimpulan: Allah itu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.